ini salah satu, ya sekarang dia ada di manajemen berita gitu ya, tapi kalau sebagai seorang news anchor, seorang pembawa acara talk show gitu, ini salah satu yang punya karakter menurut aku ya, cukup catchy gitu ya. Setajam rumpi, no secret. Tapi kamu dari dulu ngomongnya gitu ya? Ngegas gitu? Enggak, emang gini. Dari orok udah begini. Dari orok gitu. Dulu waktu demo kemana sih? Pernah demo panas-panasan gitu? Oh macam-macam, cuma 98 dulu, masih kuliah. Oke. Tapi kamu pernah demo dibayar nggak? Enggak lah, baru tahu tuh demo bayaran tuh baru belakangan ini. Oh ternyata demo tuh bisa dibayar. Tahu gitu waktu itu kita jadi korlap gitu kan. Tapi dapat nasi kotak nggak? Enggak. Kita justru malah waktu itu belanja makan sendiri. Oh iya kamu. Makanya kita senang waktu demo tuh senang ada tukang-tukang jualan gitu ya pakai gerobak senang karena paling kan kita bawa aqua, bawa air mineral 1 gitu ya. Ya modal. Ya, mudah-mudahan nanti jadi blocking sini ya. Air mineral 1 kan nggak cukup itu panas. Iya. Mesti beli itu beli sendiri. Sama odol ya di sini ya? Nggak? Dulu sih belum pakai gas air mata dan sebagainya, dan kita kan karena di Bandung ya, di Bandung waktu itu masih relatif aman lah. Nah belakangan baru. Jadi ketemu istri itu pada saat demo? Enggak. Istri waktu itu di Jakarta, gue di Bandung. LDR tapi ya gitulah. Maksudnya gitu kan? Iya, karena Jakarta Bandung kan deket ya, jadi seminggu 2 minggu sekali bisa pulang. Baik, oke pertanyaannya tadi, Rosiana Silalahi, kamu belajar apa? Apa yang kamu pelajari dari sosok Rosi? Oke, gue pakai kacamata dulu deh. Biar jelas. Oh banyak. Satu aja. Diskusinya tajam kan. Mbak Rosi kan kalau menyampaikan sesuatu tegas gitu kan. Saya juga tegas gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sering berdiskusi tapi nggak ada baper-baperan. Jadi itu salah satunya bahwa sama-sama tegas, punya pendirian tapi nggak ada baper-baperan. Senior ya, bos gitu kan. Tapi kita nggak baper. Nggak baper. Enggak. Kalau saya sih nggak tuh Mbak Rosi ya. Ini udah setting sih Maiman. Nggak mau dilanjutin aja ngobrol sama dia. Seru loh banyak gosipnya. Nggak boleh lagi puasa, nggak boleh gibah. Aiman, terima kasih sudah hadir berbagi cerita ya. Terima kasih Kak Feni. Ini dari dunia yang beda lah ya. Sama tapi ada bedanya lah gitu. Tapi kurang lebih punya resiko yang kurang lebih sama lah kalau di dunia sekarang sosial media begitu ya. Terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Dan ya itu tadi menariknya bahwa ketika seseorang punya passion gitu ya, punya tujuan, komitmen untuk pekerjaannya dan segala resikonya. Kejar dan perjuangkan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan keluarga di rumah. Bahwa ini loh resiko pekerjaan Bapak. Ya, dan jangan juga lupa untuk mempersiapkan keluarga akan masa depannya, itu yang penting juga. Masa depan di dunia dan setelah dunia tentu. Terima kasih Aiman. Ada bintang tamu lagi mau kita ajak berbincang-bincang, ini seorang yang viral juga karena baru beli tas emas, iya kan? Oh ini ada apa? Oh kita lihat profilnya Mira berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Mira Hayati. Ini adalah seorang pengusaha skincare begitu ya, juga biduan dulunya yang kemarin viral karena membuat postingan membeli tas gitu ya, tas yang semuanya ini dari emas. Ini bukan cuma sepuhan ya, bukan emang dari emas. Oke. Ini ada artikelnya, 10 produk Mira Hayati yang viral sempat jadi biduan saat masih hidup susah begitu ya. Ada kompilasi postingannya di TikTok. Kita lihat yang berikut ini. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, beli tas emas lagi. Bangga banget bisa punya koleksi tas emas. Alhamdulillah, hari Jumat berkah. Set baru lagi, ada anting, ada kalung, ada cincin 2 nih. Oke, Mira kan kamu cerita bahwa kamu beli emas tuh setiap Jumat begitu ya. Mulai kebiasaan itu sejak kapan? Waktu awal berbisnis dulu kan susah nih. Ya. Nah, disitulah kalau orang di Makassar kan memang terkenal, Bugis itu kan terkenal emasnya banyak-banyak dan besar-besar. Nah, disitulah iri. Jadi datanglah ke toko emas bertanya dan disitulah mulai niat. Ya Allah, mudah-mudahan setiap Jumat aku juga bisa datang ke sini untuk beli emas. Dan itu sampai sekarang konsisten saya lakukan. Jadi udah berapa tahun nih beli emas setiap hari Jumat?
Awal 2021. Awal 2021. Dan orang kan ya kalau beli emas ya, cuman gelang gitu kan. Anting lah yang kecil-kecil ya. Ini mah belinya segede gini. Ini setiap Jumat lagi. Jadi sebulan 4 kali kamu beli. Insya Allah. Insya Allah. Dan belinya tuh selalu segede-gede gini. Ini baru dibeli kemarin. Oh, ini baru dibeli. Ya, untuk ini hari Jumat tampil ya? di acara. Karena kan Jumat lalu kan dilewatin. Oh, iya. Jadi Jumat ini, beli minggu 2. ini langsung aku belikan. Jadi walaupun bukan hari Jumat, yang penting minggu ini aku beli. Oh, pokoknya semua targetnya gitu ya. Jadi kenapa emas? Kamu punya koleksi lain nggak yang mahal-mahal selain emas? Ada sih, cuman ya lebih suka ke dominan emas. Lebih emas. Tas gitu suka sepatu mahal-mahal, mobil, rumah gitu. Ada cuman juga. lebih Suka dominan ke emas. Orang mengenalnya saya itu emas berjalan. Emas berjalan gitu. Tapi kalau di daerah kamu banyak juga di Makassar. Ada beberapa yang seperti itu ya. Oke, baik. Aku emang distract. Nah ini kan kita jadi pengen tahu ya. Kan orang-orang kadang-kadang melihat tiap Jumat beli emas, tiap Jumat beli emas. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana dia bisa sampai ke situ gitu kan. Kamu cerita kamu dulu adalah biduan ya waktu hidup susah. Honornya ya paling banyak 200.000. Tapi 2020 mulai bisnis skincare. Modalnya dari mana? Modalnya dulu masih 1 juta. Beli skincare orang, masih skincare orang, akhirnya punya modal lebih. Akhirnya memutuskan untuk bikin produk sendiri. Bikin produk sendiri. Disitulah saya sering live streaming untuk menjual produk saya sampai pada suatu saat itu pernah bilang saya ingin berbagi ke kalian tapi saya nggak punya uang. Jadi saya berbaginya itu skincare saya bagiin. Saya bagi-bagiin karena saya bilang minta maaf ya karena aku ingin sekali berbagi tapi saya nggak punya uang. Jadi saya punyanya cuma produk. Kalau kalian mau aku kasihin produk aku aja. Mulai dari situ mereka menggunakan, akhirnya imbas balik ke aku, mereka jadi langganan. Nah pada saat kamu mulai bikin skincare sendiri itu modalnya dari apa? Dari yang kamu kumpulin dari jualan barang orang? Dari ngumpul uang itu. Berapa sedikit kalau demi boleh sedikit. tahu modal awal kamu bikin? Modal awalku 1 juta. Modal awal itu kan pada saat jual barang orang. Pada saat kamu bikin produk sendiri modalnya bikin berapa? Produk sendiri itu modalnya bermacam karena saya cicil. Bisa begitu? Iya, saya cicil-cicil. Misalnya awalnya sebelum ini bikin hakinya dulu, ada uang 10 juta bikin lagi. Daftar BPOM bikin nyicil lagi uangnya sampai bikin produk kan minimal 1.000. Jadi produk itu aku cicil. Jadi aku bilang ke orang pabriknya, "Pak, bisa enggak ini barangnya aku cicil, aku ngambilnya barang yang seada dengan uang aku, nanti sisanya kalau modalnya udah balik, aku ambil barang sisanya," seperti itu. Jadi titip di pabrik itu? Iya. Oh gitu, dan orang pabriknya percaya? Percaya dan mau. Kok bisa percaya? Temenan, kamu udah kenal? Enggak, iya. Nah terus kita kan nggak kebayang ya, masa iya sih jualan skincare bisa sampai tiap Jumat beli emas? Iya. Bisa? Setelah berapa tahun itu? Setelah 1 tahun lebih. Setelah 1 tahun lebih gitu ya. Dan sekarang katanya tahun 2023 ini kamu punya pabrik sendiri. Iya, akhirnya bisa membangun sebuah pabrik sendiri. Pabrik sendiri gitu ya. Apa? Coba kita lihat komentar netizen dulu ya. Komentar netizen nih tentang kamu ya Mira ya. Toko emas berjalan. Komentar. Toko emas berjalan. Yang berikutnya adalah nggak takut emasnya dirampok ya gitu kan. Terus habis itu adalah nggak udah kayak Bukades padahal kelahiran 95 atau jahat. Yang berikutnya terlalu berlebihan, Mira sombong dan pamer. Waduh. Nah ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita lihat bahwa dia usaha gitu. Benar, tapi dari 2020 3 tahun aja itu bisa sukses dengan skincare. Nggak ada yang lain-lain yang mencurigakan kan di belakang. Benar kan? Kadang-kadang kita soalnya suka lihat ya, orang begini kaya dalam waktu singkat ternyata ada sesuatu di baliknya. Nggak ada, murni penjualan dari produk aku dikumpulin. Jadi kalau kita jual skincare itu kan hasilnya bukan tiap bulan kayak nunggu gaji. Dia setiap hari ada, jadi itu saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk bisa. Jadi dilihat dari keuntungan penjualan, oh hari ini bisa beli apa ya, hari ini bisa beli apa. Dari kecil-kecil, dari 1 gram. Bahkan dulu pernah beli awalnya 1/2 gram. Itu kecil, cincin kecil 1/2 gram. Tapi emang selalu diniatin setiap minggu ada. Pada saat saya ke sana, ini Kunfaya aku biasa orang nggak percaya. Tapi aku bilang setiap kita niat yang baik itu pasti akan dijabah sama Allah. Siapa sih sekarang nggak mau beli emas? Emas sekarang mahal gitu. Betul. Lagi ibu-ibu rumah tangga ya, saya mengajak untuk ayo kalau ada duit lebih baik investasinya ke emas. Nah maksudnya, dan ini penjualan kamu tuh murni hanya melalui jualan online? Online aja? Online. Apa pakai ada distributor? Ada distributor, reseller di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Setelah berapa tahun tuh kamu bisa ngumpulin distributor reseller? Setelah 2021, 2022, alhamdulillah sudah mulai membeludak karena kualitasnya bagus, harganya murah. Jadi
langsung tersebar. Nah ini dulu kan Mereka adalah... tertarik juga karena saya suka beli emas gitu. Oh, jadi konten ini pun membuat orang jadi tertarik Ya, dan saya akhirnya lebih ke pembuktian. Ya. melihat ke produk kamu. Iya. Oh, jadi ini bukan sekedar flexing, tapi flexing ini menarik orang juga untuk melihat produk yang dijual. Iya. Begitu ya? Kan melihatkan bukti. Oh, bukti bahwa sukses loh, bisa laku loh, laris loh kalau mau seperti kalau seperti Mira bisa dengan produk ini. Ah, jago juga ya. Nah, dia kan juga seorang biduan. Kita mau dengar nanti dia nyanyi, iya kan? Satu sama dua, ada satu cerita bahwa dia bertemu suaminya yang nikah di tahun 2020 itu melalui sebuah aplikasi online. Gimana ceritanya sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Room Diva.